kembali. Bagaimana kabar kalian? Kudoakan kalian semua dalam keadaan sehat dan selalu bersemangat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran jarak jauh. Anak-anak, hari ini kita akan bersama-sama belajar pendidikan agama Katolik kelas 6. Pendidikan agama Katolik dan Budi Pekerti kelas 6. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah lewat kata-kata. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah kalian mengikuti pembelajaran, diharapkan kalian dapat bersikap santun dengan menggunakan kata-kata yang sopan. Yang kedua, kalian semakin memahami arti kerajaan Allah. Dan yang ketiga, memahami perkataan Yesus tentang kerajaan Allah. Nah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita awali dengan doa pembuka. Kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang ada di surga, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu untuk mengajar para rasul dan banyak orang. Kata-katanya menghadirkan kerajaan Allah yang telah Engkau janjikan. Bantulah kami agar dapat meneladan perkataan Yesus dalam mewartakan kabar gembira, sehingga semua orang semakin mengenal Engkau sebagai Allah, sumber kehidupan kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar bagaimana Yesus, perkataan Yesus itu dapat membawa sukacita bagi orang lain. Anak-anak tentu saja sering berbicara atau sering berkata-kata. Kadang-kadang kata-kata kita ini kadang-kadang menyakiti orang lain, tapi kadang-kadang juga membawa sukacita bagi orang lain. Diharapkan dengan pembelajaran hari ini kita dapat berkata-kata, berbicara yang membuat bahagia orang lain. Nah, hari ini kita akan mempelajari tokoh Yesus yang selama ini kita ikuti, bagaimana Yesus menyampaikan pewartaannya. Sebelumnya kita akan melihat tokoh juga, yaitu seorang santo yang dengan perkataannya dapat menaklukkan seekor singa yang sangat luas. Siapa tokoh itu? Kalian sudah mengenal semua. Dia adalah tokoh kita hari ini, Fransiskus Assisi, seorang santo. Dia berjuang untuk menaklukkan serigala. Nah, bagaimana kisahnya? Kita akan bersama-sama melihat kisah Fransiskus Assisi dan serigala. Anak-anak, Fransiskus Assisi dan serigala. Fransiskus Assisi di desanya di Italia, sana di sebuah desa. Di situ ada seekor serigala yang sangat ganas, karena dia tidak hanya memangsa binatang-binatang saja, tetapi serigala ini juga memakan manusia, sehingga orang-orang di desa itu tidak berani keluar atau tidak berani pergi ke gerbang kota. Jadi mereka ketakutan karena sudah banyak korban, sehingga banyak yang dimakan oleh serigala. Selain ternak juga manusia. Mereka semua ketakutan dan tidak ada yang berani keluar dari tembok kota. Hal ini, serigala ini selain memburu dan memangsa binatang, ternak juga manusia. Hal ini membuat Fransiskus Assisi prihatin melihat keadaan ini. Maka Fransiskus Assisi memutuskan untuk pergi mencari serigala itu. Fransiskus Assisi yakin jika Tuhan pasti akan melindunginya. Dia tidak takut. Warga desa sudah jangan Fransiskus, nanti kamu dimakan di sini. Tetapi Fransiskus Assisi merasa bahwa dia tidak akan celaka karena Tuhan melindunginya. Maka Fransiskus Assisi berangkat menuju ke tembok kota, ditemani
ditemani oleh seorang rahibnya dan juga beberapa petani. Fransiskus diantar sampai ke luar tembok kota, tetapi yang mengantar itu segera pergi meninggalkan tempat itu karena mereka sangat takut. Anak Fransiskus Assisi setelah dia sendirian sekarang, dia tidak ada temannya, mulai berjalan seorang diri. Ketika dia sedang berjalan, tiba-tiba serigala itu muncul dengan rahangnya yang terbuka, menganga, kukunya tajam, berlari hendak menerkam Fransiskus Assisi. Ketika Fransiskus Assisi melihat serigala itu, dia langsung membuat tanda salib ke arah serigala itu, dan dengan kuasa Tuhan, serigala itu tiba-tiba memperlambat larinya dan mengatupkan rahangnya. Luar biasa ya, tanda salib yang dibuat oleh Fransiskus Assisi membuat serigala tadi mengatupkan rahangnya. Lalu Fransiskus Assisi berkata, "Datanglah kepadaku saudara serigala, dalam nama Yesus aku memerintah kamu untuk tidak menyakiti siapapun mulai saat ini." Maka saat itu juga serigala itu menundukkan kepalanya dan berbaring di bawah kaki Fransiskus Assisi. Jadi dia menundukkan kepala dan berbaring di bawah kaki Fransiskus Assisi. Fransiskus Assisi menjelaskan pada serigala itu jika serigala telah banyak menyakiti dan membunuh penduduk desa. Yang menundukkan, dan Fransiskus Assisi mengatakan bahwa sudah banyak warga desa yang terbunuh atau mati oleh dia, sehingga warga desa menjadi takut. Itu yang dikatakan Fransiskus Assisi pada serigala. "Saudara serigala, aku ingin mengadakan perdamaian antara kamu dengan penduduk desa Gubbio. Mereka tidak akan menyakiti kamu lagi, dan kamu juga tidak boleh menyakiti mereka. Semua kejahatanmu di masa lalu akan dihapuskan." Serigala itu mengangguk-anggukkan kepalanya, tanda setuju. Anak-anak, puncak dari peristiwa itu adalah Fransiskus meminta serigala untuk berjanji padanya. Fransiskus mengulurkan tangannya, serigala itu juga menjulurkan kaki depannya dan meletakkan di atas tangan orang kudus itu. Serigala itu mengikuti Fransiskus masuk ke dalam desa tanpa melawan sedikit pun. Ketika Fransiskus sampai ke dalam desa, semua warga menyambutnya dengan heran dan takjub. Fransiskus berkhotbah pada penduduk desa mengenai cinta kasih Tuhan yang ajaib dan besar, serta memanggil mereka semua untuk bertobat dari segala dosa-dosa mereka. Kemudian Fransiskus menyampaikan serigala dengan para penduduk desa. Penduduk desa mereka pun akhirnya berdamai dan berjanji akan memberikan makanan kepada serigala itu secara bergiliran. Nah, serigala akhirnya hidup berdamai dengan syarat serigala itu tidak akan menyerang penduduk desa, dan penduduk desa akan menyiapkan makanan secara bergiliran. Mulai saat itu, serigala tinggal selama 2 tahun lamanya di antara penduduk desa. Lalu akhirnya serigala itu pun meninggal karena memang umurnya sudah tua. Nah, ini anak-anak, Santo Fransiskus Assisi itu sahabatnya binatang-binatang, dan Santo Fransiskus Assisi bisa berbicara kepada binatang-binatang dan juga tumbuhan. Itulah kehebatan yang dimiliki oleh Santo Fransiskus. Segalanya dengan hewan, binatang, kita melihat bagaimana Fransiskus Assisi. Sekarang kita akan melanjutkan dengan Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Lanjutkan. Yesus mengajar menggunakan perumpamaan. Nah, perumpamaan yang digunakan Yesus saat ini adalah yang akan kita pelajari, perumpamaan seorang penabur. Anak-anak pasti pernah mendengar, ada di kitab suci Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 27. Anak-anak, suatu hari Yesus
Yesus bercerita atau menyampaikan perumpamaan kepada orang-orang yang mendengarkan ajarannya. Pada suatu hari ada seorang penabur yang keluar untuk menabur benih yang jatuh di atas 4 jenis tanah. Waktu itu ia menabur, sebagian benih itu jatuh ke tanah di pinggir jalan. Lalu datanglah burung-burung dan memakan benih itu semua sampai habis dan tidak berbuah. Kemudian sebagian benih jatuh di tanah yang berbatu, yang tidak banyak tanah, lalu benih itu tumbuh. Tapi kita bayangkan bahwa di batu tidak mungkin benih itu tumbuh subur. Lalu tetapi setelah matahari terbit, benih itu menjadi layu dan kering karena tidak berakar dan tidak berbuah. Kemudian sebagian lagi benih itu jatuh ke tanah di tengah semak berduri. Lalu ternyata yang semakin berkembang adalah semak berdurinya dan mengimpit benih yang tumbuh itu sampai mati dan tidak berbuah. Dan sebagian lagi anak-anak, benih itu jatuh di tanah yang baik. Lalu benih itu berbuah banyak di tanah yang subur. Nah, benih yang tumbuh di tanah subur itu berbuah 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Apa sebenarnya perumpamaan Yesus ini? Benih itu adalah maksudnya firman Tuhan atau sabda Tuhan yang disampaikan oleh Yesus. Sedangkan tanah yang itu maksudnya adalah hati kita. Ketika benih itu tumbuh, jatuh di pinggir jalan, firman Allah, firman Tuhan hanya didengar saja dan tidak diperhatikan itu. Lalu datanglah si jahat yang mengambil firman itu di hatinya. Nah, contohnya saat mengikuti perayaan Ekaristi atau doa, asik ini. Nah, jadi hanya didengar saja, tidak diperhatikan. Lalu perumpamaan yang kedua, benih yang di tanah berbatu, adalah firman Tuhan yang hanya didengar saja dan tidak dipelajari firman itu, sehingga datang masalah yang menjauhkan firman itu dari hatinya. Contohnya, malas baca kitab suci, malas berdoa, malas membaca kitab suci. Yang ketiga, benih yang di semak duri adalah firman yang hanya didengar dan tidak mempercayai firman itu, hanya didengarkan saja. Lalu datanglah kekhawatiran, ketakutan menutupi firman itu di hatinya. Contohnya, takut besok bagaimana ya, besok bagaimana. Tidak seperti Fransiskus Assisi yang yakin bahwa Tuhan mendampingi. Lalu benih yang di tanah baik adalah firman yang didengar dan disambut, yaitu memperhatikan, mempelajari, mempercayai, dan melaksanakannya. Contohnya rajin baca kitab suci, rajin merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, itu tentang perumpamaan benih seorang penabur. Yesus kenapa mengajarnya menggunakan perumpamaan atau cerita yang dalam mewartakan kerajaan Allah? Yang pertama, karena bahasanya menarik. Kalimat mudah dipahami oleh masyarakat oleh semua masyarakat kalangan manapun, memiliki makna yang dalam dan dapat membuat orang melakukan sesuatu tanpa harus disuruh dengan perintah-perintah tertentu. Dengan contoh pengajaran, maka orang-orang akan gampang mudah menerima dan paham. Mana, bagaimana kalian? Apakah benihnya di tanah pinggir jalan, bebatuan, atau di semak belukar, atau di tanah yang subur? Ibu yakin semua benih tumbuh di tanah yang subur untuk amal-amal. Kita sekarang akhiri dengan refleksi ini. Silahkan dijawab dalam hati kalian masing-masing. Apakah aku dapat menghidupkan sabda Yesus dalam kehidupanku sehari-hari? Yang kedua, bagaimana caraku menghidupkan sabda Yesus? Nah, demikian tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Silahkan kalian menjadi tanah yang subur yang bisa menerima firman Tuhan dan melaksanakan.
Terima kasih pertemuan hari ini. Sampai bertemu dengan pertemuan